Koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Ramlan, calon guru penggerak Angkatan 9 SMKN 1 Palopo. Refleksi terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi? 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Menurut Tomlinson, kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses dan produk dalam pembelajaran. 4. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 5. Melakukan asesmen formatif sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. 6. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat pencapaian murid sebelumnya. 7. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 8. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 9. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 10. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan berbagai pilihan dan opsi pembelajaran kepada murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan kesiapan, minat dan gaya belajarnya. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan berupa diferensiasi konten, proses dan produk berdasarkan kebutuhan masing-masing murid. Namun dalam pelaksanaannya guru bukanlah manusia super yang dapat menerapkan sekaligus 3 dari diferensiasi yang dimaksud. Guru dapat menerapkan 1 atau 2 model diferensiasi yang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Dengan adanya asesmen as learning atau penilaian yang berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri atau penilaian formatif, guru senantiasa terus melakukan perbaikan dalam pembelajarannya guna menghadirkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid, sehingga murid akan mencapai pembelajaran yang optimal. Kaitan materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kesiapan, minat dan gaya belajarnya. Hal ini dapat membantu murid untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Kaitan materi nilai dan peranan guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu: salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kaitan materi visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu: visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Kaitan materi budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu: budaya positif dibangun dengan menerapkan nilai-nilai positif atau nilai kebajikan universal atas kesadaran dan keyakinan murid, intrinsik, seperti empati, kasih sayang, menghargai, tanggung jawab jujur, disiplin positif DLL. Pembelajaran berdiferensiasi membantu murid untuk merasa dihargai dan diakui. Hal ini dapat mendorong murid untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Kesimpulan dari koneksi antar materi dari modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peranan guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi murid dalam mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih.